761 melelang Ma dan Zhao. Nama, pendeta gila penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, penawaran sengit itu akhirnya berakhir. Pada akhirnya, Gu Immortal peringkat 8, Grandmaster 5 elemen, menggunakan jalur logam peringkat 7 dan jalur logam peringkat 6 Gu Immortal, bersama dengan material abadi yang tak terhitung jumlahnya untuk menjadi pemenang akhirnya. Kultivasi Grandmaster 5 elemen mencakup 5 jalur logam, kayu, air, api, tanah. Jadi, ia juga memiliki beberapa Gu Immortal jalur logam. Namun kali ini, ia membuang sebagian dari koleksi berharganya, itu seperti ia membuang roti isi daging demi roti tawar yang kurang enak. Fang Yuan merasa menyesal, tetapi ia tidak punya cara untuk bersaing dalam penawaran. Bahkan jika ia memiliki tawanan Gu Immortal, dalam hal nilai, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Gu Immortal yang sangat unik ini. Faktanya, Gu Immortal yang membalikkan kemalangan sangat cocok dengan Spring Autumn Cicada. Kelemahan Spring Autumn Cicada adalah ia memberi pengguna nasib buruk. Namun setelah menggunakan Gu Immortal ini, kelemahan ini tidak hanya dapat diatasi, keberuntungan pengguna bahkan dapat ditingkatkan, berubah menjadi keberuntungan. Tidak dapat disangkal, efek dari Gu Abadi yang membalikkan kemalangan jauh lebih mudah digunakan daripada Gu Abadi yang menghubungkan keberuntungan. Sayangnya, kekuatan finansial Fang Yuan benar-benar tidak menguntungkan dibandingkan dengan orang-orang seperti Grandmaster 5 elemen dan Yao Huang. Fang Yuan baru menjadi abadi dalam waktu yang singkat, sejak ia memperoleh tanah yang diberkati Hu Immortal, hanya 2 tahun telah berlalu menurut waktu dari 5 wilayah. Melihat perbatasan selatan, pertempuran besar di Gunung Yitian bahkan belum dimulai. Sejujurnya, Fang Yuan mampu menjadi zombie abadi dalam waktu yang singkat, mengembangkan dirinya ke titik ini sudah sangat sulit. Adapun Grandmaster 5 elemen, Yao Huang, dan Feng Jiuge, mereka telah mengumpulkan kekayaan mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memiliki ratusan ribu batu esensi abadi, selain bahan abadi yang berharga. Jumlah sumber daya yang diciptakan oleh dunia bukaan abadi mereka setiap tahun dapat menumpuk menjadi gunung. Sumber daya yang mereka berikan bahkan dapat sangat memengaruhi pasar di surga kuning harta karun. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik, baik dalam kekuatan pertempuran, kekuatan finansial, koneksi, atau status mereka. Fang Yuan tidak dapat dibandingkan dengan mereka saat ini. Setelah Reverse Miss Fortune, ada Gu Immortal peringkat 7 lainnya, yang disebut Blessing in Disguise. Kemampuan Gu ini cukup mistis. Ia menargetkan malapetaka dan kesengsaraan dari Immortal Aperture. Setelah seorang Gu Immortal mengalami kesengsaraan, tanda dao pada tubuh mereka akan bertambah banyak, menyebabkan tingkat kultivasi mereka meningkat. Ini adalah pengetahuan umum dalam kultivasi Gu Immortal. Berkah tersembunyi dari Gu Abadi menargetkan titik ini. Setelah menggunakannya, saat seorang Gu Abadi menyelesaikan kesengsaraan, peningkatan jumlah tanda dao pada mereka akan menjadi 2 kali lipat dari jumlah aslinya. Ini adalah angka yang mengerikan. Hadiah dari 1 kesengsaraan akan sama dengan jumlah yang didapatkan orang normal dari 2 kesengsaraan. Namun, Gu ini memiliki kekurangan, ia harus diaktifkan sebelum malapetaka dan kesengsaraan. Ia hanya dapat berhenti setelah malapetaka dan kesengsaraan berakhir. Melalui efek Gu ini, malapetaka dan kesengsaraan akan memiliki peningkatan kekuatan 30 hingga 40% berdasarkan kekuatan aslinya. Kelemahan ini sedikit meredam antusiasme para Gu Abadi. Namun, mereka tetap tidak dapat menahan godaan. Hingga 40% lebih banyak kekuatan dalam kesengsaraan dengan imbalan 2 kali lipat jumlah tanda dao, manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Bagi para ahli yang yakin dapat bertahan hidup dalam kesengsaraan, Gu Abadi ini memiliki daya tarik yang jauh lebih besar bagi mereka. Sebuah pelelangan yang mengerikan pun terjadi. Sebagai Dewa Abadi Jalur Logam, Qin Bai Sheng tentu saja meminta Dewa Abadi Jalur Logam peringkat 7 sebagai tawaran dasar. Akhirnya, Dewa Surgawi Bai Zhu berkeringat di dahinya saat ia mengalahkan pesaingnya, memperoleh dewa ini. Barang lelang berikutnya menyebabkan lonjakan pada gilirannya. Pertemuan kebetulan Dewa Abadi yang dapat memungkinkan kesempatan untuk datang bagi Dewa Abadi itu sendiri. Dewa Abadi dari 5 jalur utama, logam, kayu, air, api, dan tanah, yang membantu Dewa Abadi. Dewa Abadi yang beroperasi di jalur keberuntungan dan jalur kebijaksanaan, Dewa Abadi pengurang keberuntungan,
yang dapat menghabiskan keberuntungan seseorang untuk membuat deduksi pada bahaya atau peluang di masa depan. Dewa abadi penekan keberuntungan yang dapat menekan hilangnya keberuntungan seseorang dari dewa abadi lainnya. Dewa abadi ini memang merupakan inti dari warisan sejati jalur keberuntungan, tidak hanya luar biasa, mereka memiliki efek berguna yang memperluas cakrawala setiap orang. Tetapi Gu ini jatuh ke tangan Yao Huang, Feng Jiuge, dan pembangkit tenaga listrik lainnya. Ini adalah situasi yang diharapkan. Fang Yuan ingin ikut campur, tetapi ia tidak memiliki dewa abadi jalur logam. Ini adalah masalah yang tidak berdaya. Para dewa Gu peringkat 6 lainnya dan sebagian besar dewa Gu peringkat 7 seperti Fang Yuan, hanya dapat menyaksikan para ahli ini bersaing memperebutkan dewa Gu. Harga barang lelang tersebut menciptakan rekor baru, rekor Fang Yuan dari 2 dewa Gu yang ia jual telah tergeser keluar dari 10 besar. Barang berikutnya adalah barang terakhir, dan yang paling penting dalam lelang ini. Qin Bai Sheng memperkenalkannya seperti itu. Cara bicaranya segera menarik perhatian para dewa Gu. Tepat saat semua orang menebak sendiri apa itu Gu abadi, Ma Hongyun dan Zhao Lianyun, yang tidak sadarkan diri, muncul di panggung. Qin Bai Sheng berbicara pada saat yang tepat, jangan khawatir, saya yakin banyak dewa abadi telah menebaknya. Itu benar. Keduanya adalah orang-orang penting yang dilindungi oleh warisan sejati jalur keberuntungan sebelumnya. Gadis ini bernama Zhao Lianyun, dia sangat cerdas sejak usia muda, dan telah mengalami pertempuran penting di tanah terberkati Istana Kekaisaran. Meskipun dia bukan pewaris sejati, dia telah memperoleh banyak manfaat di dalam gumpalan cahaya warisan sejati jalur keberuntungan, dia telah memperoleh sebagian dari warisan jalur keberuntungan. Adapun pemuda ini, dia adalah Ma Hongyun, satu-satunya pewaris warisan sejati jalur keberuntungan yang diakui. Dia tidak hanya mengalami pertempuran di tanah terberkati Istana Kekaisaran, dia bahkan telah menggunakan Gu abadi yang menyaingi surga untuknya. Begitu dia mengatakan itu, keributan itu seperti gelombang besar. Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya tertuju erat pada Ma Hongyun. Apakah aku salah dengar? Itu benar-benar Gu abadi yang menyaingi keberuntungan. Surga yang menyaingi keberuntungan. Ini adalah kartu truf Gu dari Giant Sun Immortal Venerable. Meskipun tidak tercatat dalam sejarah, ada banyak rumor yang memuji Gu abadi ini tanpa henti. Tapi Gu abadi yang menyaingi keberuntungan ini tampaknya adalah Gu yang dapat dikonsumsi, itu hanya dapat digunakan sekali. Karena itu adalah surga yang menyaingi keberuntungan peringkat 8, bisakah saudara Qin menggunakan Gu abadi inspeksi keberuntungan peringkat 6 untuk memeriksanya? Di aula utama, seorang dewa Gu tiba-tiba bertanya. Qin Bai Sheng tersenyum sambil menjawab, menurut informasi yang aku peroleh dari warisan sejati, kecuali itu adalah Gu abadi inspeksi keberuntungan peringkat 8, seseorang tidak dapat melihat wujud asli dari surga pesaing keberuntungan. Gu abadi inspeksi keberuntungan di bawah peringkat 8 hanya dapat melihat sebagian saja. Dan itu hanya karena pihak lain tidak menggunakan metode penyembunyian apapun. Sejujurnya, aku telah menggunakan Gu abadi inspeksi keberuntungan peringkat 6 untuk menemukan beberapa jejak surga pesaing keberuntungan. Adapun mengapa aku begitu yakin bahwa surga pesaing keberuntungan digunakan pada Ma Hongyun, itu karena aku telah mencari jiwa mereka. Petik 2. Jika kamu membeli salah satunya dan melakukan pencarian jiwa, kamu akan dapat melihat apa yang terjadi di dalam tanah terberkati pengadilan kekaisaran. Pada saat itu, kamu akan tahu bahwa kata-kataku benar. Pada saat yang sama, keduanya mewarisi sebagian besar warisan sejati jalur keberuntungan. Selama proses pencarian jiwa, kamu akan dapat mempelajari apa yang telah mereka pelajari dalam warisan. Setelah mengatakan ini, Qin Bai Sheng berhenti sejenak dan berkata dengan nada menggoda, pertama-tama, saya punya berita buruk untuk dibagikan kepada semua orang. Warisan sejati jalur keberuntungan tidak diragukan lagi tidak lengkap, rinciannya tidak berisi resep Gu abadi dari Gu abadi yang menyaingi surga. Namun, ada kabar baik, dalam rincian warisan, ada metode untuk mengambil kembali Gu abadi yang menyaingi surga. Dimungkinkan untuk memurnikan ulang Gu abadi yang menyaingi surga yang digunakan dan mendapatkan Gu abadi yang asli. Tentu saja, selama proses pemurnian, bahan utamanya adalah pemuda ini, Ma Hongyun. Mendengar kata-kata ini, sebagian besar Gu abadi memiliki mata yang bersinar seperti akan meledak dalam api, beberapa bahkan menelan ludah, karena semua orang dipenuhi dengan antisipasi dan keinginan. Bibir Qin Bai Sheng melengkung,
dia menunjukkan senyum percaya diri. Saya merasa bahwa kedua anak muda ini dapat mewakili esensi warisan sejati jalur keberuntungan dengan paling baik. Saya tidak akan menetapkan harga dasar untuk mereka, karena mereka bukan Gu abadi. Anda dapat menawar untuk salah satu dari mereka, atau keduanya pada saat yang sama. Kita akan mulai sekarang. Tidak ada harga dasar. Aku akan menawar 300 batu esensi abadi. Seseorang berteriak di dalam aula para dewa abadi yang antusias. 30.000 batu esensi abadi. Feng Jiuge berkata dengan dingin, melipat gandakan tawarannya hingga 100 kali lipat. Namun harga ini tidak dapat menghentikan antusiasme para ahli lainnya. Harga ini hanya dapat menolak sebagian besar dewa abadi tingkat bawah. Yao Huang, Dewa Abadi Laut Timur, Grandmaster 5 Elemen, leluhur tua Suehu, dan Dewa Surgawi Baizu, mereka masih menawar, dan para perwakilan kekuatan super juga tidak menunjukkan kelemahan. Harganya meroket dengan sangat cepat. Fang Yuan mendesah dalam hati. Kekuatan finansialnya seperti semut dibandingkan dengan para raksasa ini. Kecuali jika dia mempertaruhkan semua tawanan dewa abadinya, dia tidak dapat melawan mereka. Namun Fang Yuan tidak akan melakukan ini. Dia sudah berada di jalur kekuatan, dan berencana untuk memasuki jalur waktu. Dia tidak akan mengembangkan pencapaian jalur keberuntungannya. Dan dia juga pelaku utama dari insiden tanah terberkati Istana Kekaisaran. Dia telah mengalami lebih banyak rangkaian kejadian itu daripada Ma dan Zhao. Dia tahu sebagian besar detailnya. Mengenai informasi tentang warisan sejati jalur keberuntungan serta penyempurnaan terbalik dari Gu abadi yang menyaingi surga keberuntungan, mereka memang sangat menggoda. Tetapi Gu abadi yang menyaingi surga keberuntungan berada di peringkat 8, Fang Yuan hanya peringkat 6. Bagaimana dia bisa menyempurnakannya? Keuangannya pasti tidak akan mampu mendukungnya. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia berhasil, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyimpannya. Penawaran Ma Hongyun dan Zhao Lianyun berlangsung hampir sepanjang jam. Akhirnya, dua harga yang tak terpikirkan berada di dua tempat teratas, pada harga tertinggi dalam lelang ini. Tempat kedua adalah Feng Jiuge, ia telah membeli Zhao Lianyun. Orang yang memperoleh Ma Hongyun adalah ahli hebat peringkat 8 leluhur tua Suehu. Pemimpin tanah terberkati Snowy Mountain, orang nomor 1 di jalur iblis, telah menunjukkan kekayaannya yang luar biasa di akhir lelang. Sebelumnya, ia selalu menyembunyikan diri, hampir tidak membeli apapun. Menjelang akhir, ia memberikan pukulan berat dan menyapu bersih musuh-musuhnya. Banyak Dewa Gu, terutama perwakilan dari kekuatan super yang memiliki garis keturunan Huang Jin, tidak punya pilihan selain menyaksikan Ma Hongyun jatuh ke tangan jalur iblis. Yao Huang menghela napas, ia telah membeli banyak barang dan menghabiskan sejumlah besar kekayaan. Pada saat-saat terakhir, ia kalah dari leluhur tua Suehu. Tapi untungnya, Zhao Lianyun masih berada di tangan jalur lurus dataran utara kita. Para Dewa Gu yang memiliki garis keturunan Huang Jin menghibur diri mereka sendiri. Yang tidak mereka ketahui adalah, pendekar pedang Yulan, yang mewakili Pangeran Feng Xian, adalah seorang penipu bernama Feng Jiuge. Omong-omong, ini sungguh ironis. Selama hidupnya, Giant Sun Immortal Venerable telah merahasiakan warisan sejati jalur keberuntungan, menyiapkan lapisan perlindungan dan berpikir untuk mewariskan versi lengkapnya kepada keturunannya. Pada akhirnya, warisan sejati jalur keberuntungan menjadi tidak lengkap dan dibagi-bagi oleh semua orang, beredar ke seluruh dunia. Pewaris yang paling penting bahkan dipegang oleh orang-orang yang bukan bagian dari garis keturunan Huang Jin. Lelang utama telah berakhir. Selanjutnya, akan ada jeda selama 2 jam bagi semua orang untuk bergerak di aula lelang. 2 jam kemudian, kita akan melakukan transaksi terbuka. Setelah Qin Bai Sheng mengatakan itu, dia meninggalkan panggung. Dia lelah, sebagai pembawa acara sepanjang waktu, terutama ketika dia melelang esensi warisan sejati jalur keberuntungan. Karena keuntungannya sendiri dipertaruhkan, dia membuat banyak rencana selama proses tersebut. Meskipun ada banyak jejak dan sebagian besar Dewa Gu yang hadir dapat mengetahuinya, keuntungannya terlalu besar, Qin Bai Sheng tidak peduli. Setelah lelang ini selesai, aku akan melarikan diri dan bersembunyi dari dunia. Setelah mengelola dan memproses kentunganku selama hampir 1 abad, aku akan menjelajahi dunia setelah itu. Qin Bai Sheng memutuskan dalam benaknya. Dia adalah pemenang terbesar dari lelang ini. Bahan abadi yang dia peroleh dapat menumpuk menjadi gunung, dia juga memperoleh banyak Gu abadi jalur logam yang cocok dengannya. Pepatah mengatakan,
manusia mati demi kekayaan dan burung mati demi makanan. Keuntungan dapat menggerakkan hati manusia, bahkan jika para dewa Gu biasanya tampak tidak peduli dengan hal-hal duniawi, itu hanya karena bahan-bahan fana tidak dapat memuaskan keinginan mereka. Melelang esensi warisan sejati jalur keberuntungan sangat menguntungkan, itu sangat panas. Bahkan ahli peringkat 7, Qin Bai Sheng, merasa tidak nyaman. Di aula utama, diskusi segera dimulai. Banyak dewa Gu keluar dari kamar-kamar tunggal dan berbaur dengan kelompok, terlibat dalam percakapan bersama. Qin Bai Sheng meninggalkan istirahat 2 jam untuk semua orang, dia memiliki niatnya sendiri. Itu bukan waktu untuk beristirahat, tetapi untuk para dewa Gu untuk berkomunikasi satu sama lain dan berinteraksi. Dari pelelangan sebelumnya, semua orang telah memperoleh tingkat pemahaman tertentu terhadap sumber daya satu sama lain. Sekarang, untuk bertukar hal-hal yang mereka inginkan, mereka tentu perlu berinteraksi terlebih dahulu. Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng duduk di ruang rahasia dan tidak bergerak. Wajah yang tidak dikenal adalah gerakan pembunuh fana, itu memiliki efek terbatas dan keduanya harus berhati-hati, mereka tidak dapat mengekspos diri mereka sendiri. Fang Yuan merasa sedikit menyesal karena tidak dapat memperoleh apapun di jalur keberuntungan warisan sejati. Terutama Madan Zhao, orang-orang yang mengetahui kebenaran insiden pengadilan kekaisaran, Fang Yuan ingin berurusan dengan mereka. Namun, dia tidak memiliki cukup kekuatan, dia hanya bisa menonton dan tidak bisa ikut campur, tidak ada yang bisa dia lakukan. Untungnya, dia belum menjual tawanan Gu Immortal di tangannya. Ada perdagangan terbuka nanti, dia masih bisa menantikannya. 2 jam kemudian, Qin Bai Sheng melangkah ke panggung lagi, mengumumkan dimulainya transaksi terbuka. Demi keadilan, dia melakukan hal yang sama lagi, menggunakan cacing Gu untuk memilih orang yang beruntung untuk memasuki panggung terlebih dahulu. Dewa Gu pertama ini mengeluarkan sejumlah besar bahan abadi, bunga gelombang pecah, permintaannya adalah tanah kemakmuran. Bunga gelombang pecah tumbuh di sungai besar, mereka adalah bunga ajaib yang lahir pada saat gelombang muncul dan menghilang. Karena mereka memiliki umur yang pendek, mereka sulit dikumpulkan. Adapun tanah kemakmuran, tanah berlian, tanah tinju hijau, tanah ini adalah barang yang sangat dicari oleh Dewa Gu. Dewa Gu mengembangkan lubang abadi mereka menggunakan sumber daya yang dihasilkan di lubang abadi mereka untuk bercocok tanam. Kesuburan tanah mereka memainkan peran besar dalam hal ini. Tanah kemakmuran dapat menumbuhkan semua jenis bunga, tanah berlian dapat menumbuhkan mineral, sementara tanah tinju hijau dapat mengumpulkan dan mengumpulkan kesuburan untuk mencegahnya menghilang. Itu cocok untuk lubang abadi dengan medan yang menyerupai tanah tandus, seperti gurun. Dewa Gu yang memiliki tanah kemakmuran tidak sedikit. Segera, mereka mulai berbicara, menanyakan berapa banyak yang dibutuhkan untuk perdagangan. Penjual di atas panggung sebenarnya memiliki banyak sekali bunga gelombang yang patah. Setelah menukar 1.500 kg tanah kemakmuran, dia melambaikan tangannya dan meninggalkan panggung. Perbedaan antara lelang dan transaksi terbuka sangat jelas. Lelang itu untuk barang-barang berharga, mereka memiliki prasyarat yang sangat besar bagi para penawar. Transaksi terbuka seringkali melibatkan perdagangan yang tersebar, tingkat masuknya rendah. Namun ini tidak universal. Setelah beberapa Dewa Gu, seorang Dewa Gu yang tidak ingin mengekspos diri mereka sendiri menunjukkan sebuah Dewa Gu dan meminta Qin Bai Sheng untuk menjualnya untuk mereka. Dewa Gu ini adalah salah satu yang tidak terjual sebelumnya, penjual telah menurunkan persyaratan mereka secara drastis. Namun meskipun demikian, permintaan itu tetaplah sebuah Dewa Gu. Ada beberapa orang yang menanggapi, mereka ingin harganya lebih rendah. Penjual menolak dan akhirnya, perdagangan gagal dan Dewa Gu ini kembali ke tangan penjual. Ketika giliran Fang Yuan tiba, lebih dari 30 putaran telah berlalu. Ruang rahasia ke-37 menjual tawanan Dewa Gu. Qin Bai Sheng berkata sambil memamerkan Dewa Gu yang sedang tidur di dalam peti mati awan yang sedang tidur. Seketika, aula lelang menjadi riuh. Industri perdagangan budak dikenal baik oleh setiap makhluk abadi. Namun, menjual para Dewa Gu seperti mereka adalah budak adalah kejadian yang sangat langka. Bagi banyak Dewa Gu, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Seketika, para Dewa Gu berdiskusi. Dengan ekspresi yang berbeda-beda, ketika Qin Bai Sheng mengumumkannya lagi, percakapan yang tersebar di aula menjadi lebih lembut. Seseorang menanyakan detailnya. Qin Bai Sheng memperkenalkan,
tawanan Gu Immortal ini mungkin tidak asing bagi sebagian dari kalian. Dia adalah Loner Hongyu, seorang Gu Immortal jalur api tingkat 6. Kultivasinya berada pada satu kesengsaraan surgawi. Ini adalah situasi di dalam tanah terberkatinya, kalian semua dapat melihatnya. Setelah berkata demikian, gambar di panggung berubah, mencerminkan situasi bukaan abadi Loner Hongyu. Tanah terberkati ini agak tandus. Ya, mengelola tanah terberkatinya dengan sangat buruk, tidak heran dia ditangkap hidup-hidup. Jangan lupa, Gu Immortal yang menangkapnya pasti sudah menjarah tanah terberkatinya. Bagi kami Gu Immortal jalur api, bukankah lebih baik jika kultivasi Loner Hongyu ini lebih rendah? Para Gu Immortal tergerak. Gu Immortal jalur api sangat menginginkan bukaan abadi Loner Hongyu. Begitu mereka menelan tanah terberkatinya, mereka dapat melewati satu kesengsaraan surgawi, banyak bencana duniawi, dan memperoleh level kultivasi entah dari mana, fondasi tanah terberkati mereka akan melonjak dalam jumlah besar. Bahkan jika seseorang bukan Gu Immortal jalur api, sebagian besar Gu Immortal juga menginginkan tanah yang diberkati. Bahkan jika jalur mereka berbeda dan mereka tidak dapat menelan tanah yang diberkati, mereka masih dapat menempati tanah yang diberkati tanpa pemilik ini setelah membunuhnya, dan memperoleh wilayah yang baik untuk dikelola. Jika mereka mengelolanya dengan baik, tanah yang diberkati akan menjadi seperti sumber harta karun, menghasilkan sumber daya tanpa henti, menopang kebutuhan kultivasi Gu Immortal. Seperti yang diharapkan Qin Bai Sheng, penyendiri Hongyu menjadi komoditas yang dicari. Fang Yuan membuat daftar berbagai permintaan. Pertama, ia membuat daftar sejumlah besar bahan abadi, selanjutnya adalah jurus pembunuh dari jalur kekuatan, jalur racun, jalur waktu, dan jalur kebijaksanaan. Berikutnya adalah semua jenis resep Gu, semakin langka semakin baik. Setelah itu, ia meminta mayat binatang buas yang terpencil, warisan jalur makanan atau petunjuk untuknya, warisan jalur kebijaksanaan atau petunjuk, warisan jalur waktu atau petunjuk. Akhirnya, ia meminta Gu roda tulang pertempuran, resep kereta tulang putih, Gu umur panjang, dan lainnya. Akhirnya, penyendiri Hongyu jatuh ke tangan Grandmaster 5 Elemen. Grandmaster 5 Elemen mengolah logam, kayu, air, api, tanah, kelima jalur, aperture abadi milik Loner Hongyu berguna baginya. Setelah menjual Loner Hongyu, orang berikutnya muncul. Menurut aturan transaksi terbuka, setiap Gu Immortal hanya bisa menjual satu barang di setiap putaran. Ini demi keadilan. Fang Yuan tidak cemas, dia menunggu dengan sabar. Setelah beberapa putaran, dia telah menjual lebih dari setengah tawanan Gu Immortalnya. Dia tidak hanya menyelesaikan daftar periksa roh tanah Langya, dia bahkan memiliki tambahan. Tidak hanya ini, Fang Yuan juga memperoleh mayat kelelawar binatang buas yang terpencil. Selama kurun waktu ini, dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang menjual tawanan Gu Immortal. Leluhur tua Suehu dan Dewa Langit Bai Zhu menjualnya secara terbuka. Gu Immortal Laut Timur menjual 3 mayat zombie abadi, yang menyebabkan ketidaksenangan Yin Liu Gong dan Komandan Naga Yecha. Namun pada akhirnya, Yao Huang dengan gembira membeli 3 mayat zombie abadi ini. Setelah melihat ini, Fang Yuan sedikit rileks. Roh daratan Langya bukan satu-satunya yang mampu menangkap Gu Immortal. Tidak peduli seberapa hebatnya dirimu, selalu ada seseorang yang lebih hebat darimu, ada orang yang lebih mampu di antara Gu Immortal lainnya. Selama kurun waktu ini, Fang Yuan telah mengubah kamarnya terus-menerus, mengaburkan jejaknya dan mencegah orang lain mengetahui bahwa dialah orang yang menjual sebagian besar tawanan Gu Immortal. Lambat laun, semakin banyak Gu Immortal yang berhenti berdagang, mereka memilih untuk menonton di pinggir lapangan. Mereka pada dasarnya telah mencapai tujuan masing-masing. Gu Immortal yang tersisa, meskipun jumlahnya sedikit, barang yang mereka jual semakin berharga dan bernilai. Pada ronde ke-9, Gu Immortal mulai pergi. Tepat saat Fang Yuan mengira bahwa tawanan Gu Immortal terakhirnya akan dijual secara rutin, ekspresi Qin Bai Sheng berubah saat ia menerima permintaan besar dari seorang kultivator tunggal. Ia meninggikan suaranya saat berkata, selanjutnya, kami akan menjual resep Gu lengkap dari rumah Gu Immortal, perahu Dewa Iblis Merah, serta metode untuk menggunakannya. Penjual meminta apapun yang dapat membantu mereka dalam mengolah jalur kayu. Apa? Perahu Dewa Iblis Merah. Mereka menjual rumah Gu Immortal ini. Mengapa mereka menjualnya sekarang? Lelang sudah hampir berakhir. Haha, orang-orang yang pergi lebih awal pasti sangat menyesal.
Di dua kamar tunggal, Yin Liu Gong dan Komandan Naga Ye Cha memiliki ekspresi yang sangat buruk. Aliansi zombie berusaha melenyapkan Gu Immortal yang menjual resep perahu Dewa Iblis Merah, tetapi kultivator tunggal ini sangat pandai bersembunyi, mereka tidak dapat menemukan kesempatan untuk menyerang. Di pelelangan, aliansi zombie tidak dapat bergerak padanya, mereka hanya dapat mendesaknya dan menawarkan harga tinggi. Namun, kultivator tunggal ini terpengaruh oleh suasana pelelangan, ia menjadi serakah dan menuntut harga yang lebih tinggi, memeras dan mengancam Zombie Alliance. Akhirnya, beberapa saat sebelumnya, diskusi mereka berakhir dengan kegagalan, dan kultivator tunggal itu segera memajang resep Red Vien Divine Bot untuk dijual. Aku akan membayar 6.000 batu esensi abadi dan 1.500 kg logam pemurnian merah untuk membeli semuanya. Tanah petani abadi. Aku punya 4.000 kg tanah petani abadi. Aku akan menukarnya dengan resep perahu Dewa Iblis Merah. Dasar orang bodoh, apa kalian tidak mendengar kata-kata saudara Qin? Penjual itu menginginkan sumber daya jalur kayu, aku punya rumput giok jatuh di sini. Memangnya kenapa kalau itu rumput giok jatuh, aku punya akar naluri. Seketika, suasana hati semua orang menjadi gusar, karena perwakilan dari kekuatan super dan ahli hebat peringkat 8 ikut bergabung. Kedua pemimpin aliansi zombie sangat marah, tetapi mereka harus ikut dalam kompetisi. Seketika, transaksi terbuka yang tenang itu berubah menjadi medan perang, seperti mereka kembali ke babak lelang. Daya tarik resep perahu Dewa Iblis Merah terlihat jelas dari sini. Aku bersedia membayar dengan Gu abadi jalur kayu, sebagai ganti resep perahu Dewa Iblis Merah. Tak lama kemudian, perwakilan dari kekuatan super, suku Meng, berteriak. Suku Yuanku juga punya Gu abadi jalur kayu, kami juga akan menambahkan 300 ikan mas bela diri sejati. Yuan Rangzun berteriak, resep perahu Dewa Iblis Merah terlalu memikat, dia bahkan menggunakan ikan mas bela diri sejatinya yang berharga sebagai bagian dari tawarannya. Jika kau membiarkan aliansi zombie-ku membeli ini, aku, Yin Liu Gong, akan bersumpah demi reputasiku, aku pasti akan menjual kembali resep ini. Yin Liu Gong berkata dengan dingin. Aku, Yao Huang, dapat membuktikannya. Segera setelah itu, Yao Huang berbicara, menambahkan bobot pada kata-kata ini. Aku punya Gu abadi jalur kebijaksanaan, Unravel Mystery, yang dapat menyimpulkan semua jejak warisan apapun. Aku akan menambahkan 3 tong cairan lingsi. Teriak Dewa Surgawi Baizu. Seketika, teriakan dapat terdengar di mana-mana. Itu adalah pemandangan yang kacau. Hati Fang Yuan tergerak, matanya bersinar terang. Jika dia tidak salah dengar, itu adalah Gu abadi Unravel Mystery, benar. Mengungkap misteri Gu abadi, mengungkap misteri Gu abadi, Fang Yuan bergumam, jarinya mengetuk pegangan kursinya sambil mengeluarkan suara pelan. Penawaran dapat terdengar di seluruh aula lelang. Di akhir lelang, harta karun yang sangat besar seperti resep perahu Dewa Iblis Merah muncul, ini adalah kejutan yang tak terduga. Kultivator tunggal biasa tidak perlu mempertimbangkannya, hanya Gu abadi peringkat 7 dalam kekuatan super atau ahli hebat peringkat 8 yang dapat memiliki peluang untuk bersaing memperebutkannya. Terutama kekuatan super, daya tarik rumah Gu abadi sangat besar bagi kekuatan super. Harganya naik dengan kecepatan yang tidak masuk akal, naik dengan cepat. Meskipun ini adalah transaksi terbuka, semua orang berjuang untuk kebaikan, mereka secara tidak sadar kembali ke format lelang yang digunakan sebelumnya. Qin Bai Sheng tertawa getir. Peraturan ditetapkan olehnya, tetapi melihat para ahli ini berteriak sekuat tenaga, dia memilih untuk menonton di pinggir lapangan. Pada titik ini, berbicara tentang peraturan hanya akan menyinggung semua pembangkit tenaga listrik ini. Lihat, ini adalah daya tarik resep perahu Dewa Iblis Merah, aliansi zombie-mu terlalu pelit. Penjual itu bersikap arogan saat melihat ini, mengirim pesan kepada dua pemimpin aliansi zombie. Wajah Komandan Naga Ye Cha menjadi gelap. Yin Liu Gong mendesah tak berdaya, melihat harga ini, harganya sudah lebih tinggi dari yang direncanakan aliansi zombie. Dan ini belum berakhir, harganya masih terus naik. Yin Liu Gong adalah orang yang bijaksana, dia tahu bahwa pada titik ini, resep perahu Dewa Iblis Merah tidak mungkin menjadi milik aliansi zombie. Ketika pemimpin kembali, siapa yang tahu dia akan mengkritiknya, karena tidak mampu menangani masalah ini. Saat Fang Yuan mendengarkan tawaran itu, dia menilai dengan tenang dalam benaknya. Aku memiliki 4 tawanan Dewa Gu yang tersisa. Salah satunya adalah Wu Hao,
yang dikenal sebagai Rushing Thunder Hand, dia adalah satu-satunya tawanan peringkat 7 yang kumiliki. Ada 3 lainnya, mereka adalah 3 dewa Huahai, mereka mengolah jalur kayu. Jelas, peluang keberhasilannya kecil jika ia ingin menggunakan keempat tawanan Gu Abadi ini untuk menukar Gu Abadi misteri milik Dewa Langit Baizu. Dewa Langit Baizu adalah Gu Abadi jalur perbudakan, dengan jalur yang berbeda, daya tarik keempat tawanan Gu Abadi ini sangat menurun. Hal lainnya adalah, Gu Abadi itu unik, dan Gu Abadi misteri sangat berguna. Jika bukan karena daya tarik resep perahu Dewa Iblis Merah, Dewa Langit Baizu tidak akan mengungkap Gu yang begitu bagus. Jika aku mencoba menukarnya secara langsung, itu tidak akan berhasil. Kekuatan jalur Gu Abadi yang baru saja aku peroleh tidak berguna bagi Dewa Surgawi Baizu. Jika aku menggunakan Gu Abadi yang memanggil malapetaka, aku akan menukar peringkat 7 dengan peringkat 6, pertukaran itu akan sia-sia. Sedangkan untuk perjalanan abadi tetap dan keberuntungan terhubung, itu sangat penting bagiku, aku tidak bisa menukarnya. Namun Fang Yuan tidak ingin menyerah pada Gu Abadi yang mengungkap misteri. Jika dia melewatkan kesempatan ini, jika dia melewatkan situasi ini, bahkan jika dia memiliki sumber daya di masa depan, akan sulit untuk menukarnya. Gu Abadi yang mengungkap misteri bukanlah suatu keharusan bagi Fang Yuan. Namun dalam ingatannya, dia harus menggunakan Gu ini sebagai inti, dikombinasikan dengan cacing Gu pelengkap langkah lainnya, dia bisa menyulap jurus pembunuh jalur mimpi. Jurus pembunuh, abadi jalur mimpi. Pada saat ini, ramalan dari 3 orang terhormat telah menyebar ke seluruh 5 wilayah, karena Yang Mulia Abadi Mimpi Agung, hampir semua kekuatan super dan pembangkit tenaga peringkat 8 sedang meneliti jalur mimpi. Meskipun hasil penelitian mereka dangkal, alam mimpi sudah mulai terwujud. Sudah ada 2 Gu Abadi jalur mimpi yang dia ketahui dalam kehidupan ini. Satu ada di tangan Feng Jin Huang, yang lain ada di tangan Nyonya Kalajengking beracun. Kalau boleh bicara, yang terakhir lebih bermasalah. Feng Jin Huang masih seorang gadis fana, tetapi Nyonya Kalajengking beracun berada di tanahnya yang terberkati, tertidur saat menjelajahi alam mimpi. Semua orang tahu bahwa jalur mimpi adalah tren masa depan. Jadi, mereka sangat menghargai apapun yang berhubungan dengan jalur ini. Banyak Gu fana jalur mimpi yang mereka sempurnakan tidak diperlihatkan ke dunia, itu adalah misteri terbesar dari setiap kekuatan. Mereka yang mampu menjadi Gu Abadi adalah naga di antara manusia. Mereka memiliki pandangan ke depan yang baik dan merupakan individu yang sangat cerdik. Bahkan dalam pelelangan berskala seperti itu, tidak ada harta karun terkait jalur mimpi yang terjual. Fang Yuan tahu tentang resep Gu dari banyak Gu fana jalur mimpi. Tetapi Gu fana tidak membantu dalam penjelajahan alam mimpi. Kalau tidak, kekuatan besar pasti sudah mulai menjelajahi alam mimpi secara massal. Yang benar-benar berguna adalah Gu Abadi jalur mimpi. Namun yang menakjubkan adalah, baik 2 yang muncul sekarang, maupun Gu Abadi jalur mimpi yang muncul di masa depan menurut ingatan Fang Yuan, semuanya berada di tangan wanita. Mungkin ini dijelaskan oleh nubuat 3 yang mulia, yang menyatakan 2 yang mulia pria dan 1 yang mulia wanita. Dengan ini, orang dapat menyimpulkan bahwa yang mulia abadi mimpi agung akan menjadi yang mulia abadi wanita. Dalam waktu singkat, Fang Yuan tidak akan bisa memperoleh Gu Abadi jalur mimpi. Namun, jika ia memiliki jurus pembunuh abadi jalur mimpi, maka itu bisa menggantikan efek Gu Abadi jalur mimpi. Gu adalah esensi langit dan bumi, manusia adalah roh semua makhluk hidup. Bisa dikatakan, penggunaan Gu bergantung pada penggunanya. Tidak ada cacing Gu terkuat, yang ada hanyalah Master Gu terkuat. Master Gu yang jenius seringkali bisa mencocokkan cacing Gu yang berbeda, sehingga menghasilkan efek yang lebih besar. Misalnya, Fang Yuan sebelumnya tidak memiliki Gu Abadi jalur kekuatan, tetapi ia menggunakan Gu Abadi pembersih jiwa jalur jiwa, dikombinasikan dengan Gu fana lainnya, untuk membentuk jurus pembunuh abadi Myriad Self, menciptakan titik awal jalur yang terbentuk dari konvergensi perbudakan dan kekuatan. Jurus pembunuh abadi jalur mimpi ini adalah kasus yang sama, inti Gu Abadi adalah jalur kebijaksanaan, unravel misteri, tetapi itu adalah jurus pembunuh jalur mimpi. Jika aku bisa mendapatkan Gu ini, aku akan bisa mengumpulkan material Gu alam mimpi dan menyempurnakan berbagai Gu manusia. Meskipun akan memakan waktu, tetapi begitu aku berhasil membentuk jurus pamungkasku, hasilnya akan jauh lebih menguntungkan. Aku akan bisa menebus penyesalan di kehidupanku sebelumnya, menjadi pelopor dalam penjelajahan alam mimpi,
menjadi yang terdepan di antara semua kekuatan di dunia ini, menjadi yang terdepan di antara negara adikuasa. Mulut Fang Yuan menjadi kering saat dia memikirkannya. Dia memperkirakan, nilai potensial yang datang dari jurus pamungkas jalur mimpi ini sama sekali tidak lebih rendah dari Gu kebijaksanaan. Itu hanya di bawah apa yang datang dari Spring Autumn Cicada dan Tanah Suci Hu Immortal, tetapi lebih tinggi dari Gu usaha habis-habisan. Di antara banyak kesempatan yang tak terhitung jumlahnya di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, yang paling berharga adalah Spring Autumn Cicada. Meskipun itu peringkat 6, jauh lebih rendah dari peringkat 9 Gu kebijaksanaan. Itu bisa memungkinkan Fang Yuan untuk terlahir kembali dan memulai lagi. Bahkan jika ada kemungkinan gagal, bukankah dia selalu berhasil sampai sekarang? Jika dia gagal pertama kali, itu akan menjadi kesempatan terburuk yang pernah dimilikinya. Namun, jika dia berhasil, itu layak menjadi keberuntungan terbesarnya. Berikutnya adalah Tanah Suci Hu Immortal. Tanah itu memungkinkan Fang Yuan memiliki fondasi Gu Immortal meskipun dia manusia biasa, berdiri di atas bahu mantan Gu Immortal. Setelah menjadi zombie abadi, itu menutupi kelemahannya dalam aspeknya. Karena Tanah Suci inilah Fang Yuan memiliki fondasi yang cukup. Budidaya Gu Immortal bukan hanya tentang pertempuran dan pembunuhan, manajemen ekonomi adalah basis fondasi terbesar. Ketiga adalah Gu kebijaksanaan. Dengan menggunakan cahaya kebijaksanaan, Fang Yuan memperoleh inspirasi tak terbatas, yang dengan cepat menariknya keluar dari keterpurukannya. Namun, itu dibangun di atas tanah yang diberkati dan fondasinya sendiri. Di masa depan, jika dia benar-benar mengendalikannya, itu mungkin akan membawa kejutan yang menyenangkan bagi Fang Yuan. Namun, untuk saat ini, itu adalah yang ketiga. Yang keempat adalah Gu upaya habis-habisan. Meskipun Gu Fana ini hanya peringkat 4, dia mendapatkannya pada saat yang sangat penting. Itu adalah batu loncatan pertama sejak kelahiran kembali Fang Yuan. Tanpa Gu upaya habis-habisan, Fang Yuan tidak akan memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Tanpa kekuatan tempurnya, dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam warisan tiga raja. Adapun jurus pembunuh jalur mimpi, jika dia mendapatkannya, Fang Yuan akan dapat menggunakannya dengan baik dan nilainya akan sama dengan penggunaan Gu kebijaksanaan saat ini. Setelah periode waktu ini, nilai jurus pembunuh jalur mimpi akan turun drastis. Ketika alam mimpi mengalami manifestasi eksternal yang lengkap, dan jalur mimpi akan berkembang pesat di mana-mana, nilai jurus pembunuh ini akan jatuh di luar dugaan. Nilai peluang bergantung pada waktunya. Spring Autumn Cicada sangat berharga, tetapi jika Fang Yuan menjadi Demon Venerable dan tak terkalahkan di dunia, mengapa ia membutuhkannya? Hal ini juga berlaku untuk Tanah Suci Hu Immortal. Jika Fang Yuan mendapatkannya setelah menjadi Gu Immortal dan memiliki Tanah Sucinya sendiri yang sehat, nilai yang ia terima darinya akan jauh lebih rendah. Logika yang sama berlaku untuk Gu kebijaksanaan, Gu upaya habis-habisan, dan jurus pembunuh jalur mimpi ini. Tetapi aku benar-benar membutuhkan Gu Immortal inti, Unravel Mystery, untuk menggunakan jurus pembunuh jalur mimpi ini. Jika tidak, semua ini hanya omong kosong. Fang Yuan melihat pelelangan itu lagi. Pada saat ini, hanya ada sedikit pesaing yang tersisa. Feng Jiuge dan leluhur tua Suehu keluar dari persaingan. Keduanya telah menghabiskan banyak uang untuk membeli Ma dan Zhao, fondasi mereka terguncang dan mereka tidak lagi mampu bersaing. Yao Huang juga telah mundur dengan sangat disayangkan. Ia telah membeli beberapa Gu Immortal jalur penyempurnaan, serta banyak tawanan Gu Immortal. Dengan konsumsi sumber daya yang sangat besar dari jalur penyempurnaan, segala macam batasan memaksanya untuk mundur. Grandmaster 5 elemen telah lama berhenti, dia telah membeli banyak Gu abadi dari jalur utama, dan dia juga seorang kultivator tunggal. Yang terakhir yang tersisa adalah Dewa Langit Baizu, Gu abadi peringkat 8 Laut Timur, dan 3 kekuatan super, yaitu suku Yuan, suku Murong, dan suku Chanyu. Tak lama kemudian, suku Chanyu juga meninggalkan kompetisi. Meskipun Yuan Rangzun dari suku Yuan berteriak bahwa dia ingin menjual semua ikan mas bela diri sejati, dia tidak dapat mengambil keputusan. Bagaimanapun, suku Yuan telah memiliki rumah Gu abadi mereka sendiri. Dengan demikian, hanya suku Murong, Dewa Laut Timur, dan Dewa Langit Baizu yang tersisa. Murong Jin Xiao, pasukanku tidak memiliki rumah Dewa abadi untuk mempertahankannya, ini sangat berbahaya. Jika kau bisa melepaskannya hari ini, aku pasti akan memberimu kompensasi yang baik. Di ruang rahasia, Dewa Laut Timur mendesak.
Murong Jin Xiao menggelengkan kepalanya, memberi hormat sambil tersenyum. Tuan, rumah Dewa Abadi suku Murongku kekurangan Dewa Abadi inti. Semua orang di dataran utara tahu itu. Masalah ini melibatkan manfaat besar bagi sukuku. Mohon maafkan aku atas keangkuhanku. Aku ingin memperjuangkannya. Apakah itu berakhir dengan keberhasilan atau kegagalan, aku tidak ingin mengundurkan diri. Dewa Laut Timur mendesah pelan, dia tidak lagi mengatakan apapun selain menaikkan tawaran. Sepertinya aku masih punya harapan. Harganya sudah mencapai 2 Dewa Abadi, itu jauh melebihi nilai 4 tawanan Dewa Abadi, tetapi tatapan Fang Yuan menjadi lebih bersemangat. Meskipun perahu Dewa Iblis Merah bagus, tidak ada Gu Abadi inti yang dijual. Gu Abadi yang mereka bertiga tawarkan adalah peringkat 6, dan tidak banyak gunanya. 2 Gu Abadi adalah batasnya, ketiganya sudah berpikir keras, tawaran mereka meningkat sangat lambat. Lagi pula, bahkan jika mereka memperoleh resep perahu Dewa Iblis Merah ini, itu hanya melibatkan keseluruhan resep Gu Abadi, mereka tetap perlu menghabiskan banyak uang untuk menyempurnakan Gu. Penjualnya adalah seorang kultivator jalur kayu, dia menginginkan sumber daya yang berguna untuk kultivasinya. Di antara ke-6 Gu Abadi ini, hanya satu yang jalur kayu, itu berasal dari suku Murong, tetapi itu adalah Gu Abadi investigasi. Hehe, ini hebat, lupakan Gu Abadi terakhir, Rusing Thunder Hen Wu Hao, yang masih kumiliki, tetapi 3 Abadi Hua Hai adalah Gu Abadi jalur kayu, aku dapat memanfaatkan situasi ini dengan baik dalam sebuah rencana. Fang Yuan bergerak cepat, dia segera memberitahu Qin Bai Sheng dan menghubungi Dewa Surgawi Bai Su. Ketiga pihak sekarang dalam kebuntuan, aku tidak memiliki Gu Abadi jalur kayu, dan suku Murong memiliki peluang terbesar sekarang, mungkin aku dapat menggunakan ini untuk memecahkan kebuntuan. Dewa Langit Bai Su tergerak, dia mengubah tawarannya, dia pertama-tama mengambil Gu Abadi misteri terurai dan memasang 3 Abadi Hua Hai. Mata penjual itu berbinar, dia ragu-ragu sebentar sebelum memilih Dewa Langit Bai Su. Dia adalah orang yang cerdik. Baginya, meskipun 2 pihak lainnya memiliki Gu Abadi tambahan, hanya satu dari mereka yang memiliki Gu Abadi jalur kayu. Namun dalam tawaran Dewa Langit Bai Su, ada Gu Abadi gerakan dan 3 lubang abadi jalur kayu, dia bisa menelannya dan mendapatkan peningkatan besar dalam tingkat kultivasi. Dia menjual resep perahu Dewa Iblis Merah, dia telah menyinggung aliansi zombie, perhatiannya saat ini adalah melindungi hidupnya dan berkembang secara rahasia. Apa yang cocok untuknya adalah yang paling berharga. Dewa Langit Bai Su tidak tertarik pada 3 Dewa Abadi Hua Hai, tetapi penjualnya sangat membutuhkannya. Adapun Dewa Langit Bai Su, dia tidak mengalami kerugian apapun, dia tetap membayar harga 2 Gu Abadi. Karena dia telah memutuskan untuk melepaskan Gu Abadi yang misterius, apakah penting siapa yang akan mendapatkannya? Dengan menjualnya kepada Fang Yuan, dia memecahkan kebuntuan dan memperoleh resep perahu Dewa Iblis Merah. Sedangkan untuk Fang Yuan, dia akhirnya memperoleh Gu Abadi yang misterius. Ini adalah kemenangan bersama bagi 3 pihak. Hahaha, dia tertawa terbahak-bahak, Dewa Langit Bai Su menjadi pemenang terakhir dari perang penawaran yang sengit, memperoleh resep lengkap untuk perahu Dewa Iblis Merah. Dan penerima manfaat dari transaksi rahasia, Fang Yuan, juga berhasil memperoleh Gu Abadi yang mengungkap. Misteri, Fang Yuan sangat puas dengan transaksi ini. Dewa Langit Bai Su menjadi pusat perhatian semua orang, dan selain beberapa orang yang terkait, tidak seorang pun tahu Gu Abadi yang mengungkap misteri telah mendarat di tangan Fang Yuan. Resep perahu Dewa Iblis Merah dapat dianggap sebagai momen klimaks terakhir yang tak terduga dari lelang tersebut. Waktu berlalu, 4 jam kemudian, lelang yang melibatkan berbagai orang luar biasa ini akhirnya berakhir. Masih belum ada balasan dari pihak Peri Lisan. Fang Yuan diam-diam bertanya kepada Tai Bai Yun Sheng. Tai Bai Yun Sheng segera mengirim pesannya, tidak ada sampai sekarang. Peri Lisan benar-benar melewatkan acara besar seperti itu, tampaknya pasti ada beberapa masalah di pihaknya. Apakah kita kembali melalui rute sebelumnya? Fang Yuan dan Tai Bai Yun Sheng datang ke tanah suci Qin Bai Sheng melalui lubang tanah Gu yang dibangun di antara Qin Bai Sheng dan Peri Lisan. Sekarang, situasi di pihak Peri Lisan tidak jelas, dan dengan gegabah menggunakan Gu tanah berlubang untuk kembali tidak diragukan lagi merupakan langkah yang tidak bijaksana. Tidak, pertama-tama kita akan pergi bersama yang lain, lalu menggunakan perjalanan abadi tetap. Namun, kita harus berhati-hati, pasti akan ada kekacauan segera. Fang Yuan mengingatkan,
Tai Bai Yunseng mengangguk dengan ekspresi serius. Lelang mungkin telah berakhir, tetapi pasti banyak yang tidak puas dengan hasilnya. Dengan berakhirnya lelang, perjanjian sebelumnya yang ditandatangani oleh semua pihak akan berakhir. Tanpa batasan, hati dan pikiran orang-orang akan tergerak oleh kekayaan, perampokan, pemerasan, dan penyergapan akan menjadi peristiwa berikutnya. Sebagian besar Dewa Gu memiliki pemikiran yang sama dengan Fang Yuan dan Tai Bai Yunseng. Karena itu, mereka meninggalkan tanah yang diberkati dengan tergesa-gesa dan penuh kehati-hatian. Kita harus menangkap orang itu. Dia benar-benar berani menjual resep perahu Dewa Iblis Merah secara terbuka. Wajah aliansi zombie kita telah hilang sepenuhnya. Kita bisa saja melepaskannya jika itu hanya wajah kita, tetapi yang terpenting adalah bahwa pemimpin telah berulang kali mengingatkan kita tentang pentingnya tugas ini sebelum dia pergi. Tetapi sekarang, kita telah mengacaukannya. Ketika pemimpin kembali dan mendengar berita itu, siapa yang tahu bagaimana dia akan menghukum kita? Yin Liu Gong dan Komandan Naga Ye Cha berdiskusi sambil melihat target mereka bergegas pergi. Di langit di atas rawa alang-alang merah. Tuan Surgawi, saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk menjual resep perahu Dewa Setan Merah kepada suku Yao saya. Yao Huang tetap tinggal dan membujuk Tuan Surgawi Baizu. Dewa Langit Baizu terkekeh, Dewa Langit Yao Huang bercanda. Bagaimana mungkin harta karun seperti itu bisa dijual dengan mudah? Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, aku punya banyak keturunan dan mereka memenuhi gua surgaku. Akhir-akhir ini, aku berencana untuk mendirikan sebuah suku, mungkin kita bisa punya banyak kesempatan untuk bekerja sama dengan suku Yao. Para pemimpin berbagai pasukan di sekitarnya berubah ekspresinya saat mendengar ini. Dewa Langit Baizu adalah pembangkit tenaga listrik peringkat 8. Sebuah suku yang didirikannya, dengan dukungannya, pasti akan berkembang pesat. Tidak hanya itu, dengan dukungan Dewa Gu peringkat 8, bahkan jika fondasi suku baru itu kurang, itu akan tetap menjadi kekuatan super. Dataran Utara adalah kampung halaman Dewa Matahari Raksasa, tempat di mana ia bangkit dan mendirikan monarki turun-temurun. Untuk waktu yang lama hingga sekarang, kekuatan super di Dataran Utara hampir semuanya adalah garis keturunan Huang Jin. Dewa Langit Baizu mencoba mencampuri hal ini dengan mendirikan kekuatan super, yang tidak diragukan lagi akan menciptakan dampak yang sangat besar pada keturunan Huang Jin tersebut. Pada saat yang sama, dengan kultivator tunggal, Dewa Langit Baizu menjadi tetua tertinggi pertama dari kekuatan jalur lurus, itu akan berdampak besar pada jalur iblis dan kam kultivator tunggal. Senyum Yao Huang menjadi lebih cerah, karena Dewa Langit memiliki niat seperti itu. Siapa yang bisa menghentikanmu di dunia yang besar ini? Sangat sulit bagi kita orang-orang tua untuk berkumpul bersama, tidak ada waktu yang lebih baik daripada saat ini, bagaimana kalau kita mengobrol hari ini? Haha, ini juga yang ingin kukatakan. Dewa Langit Baizu tertawa terbahak-bahak. Yao Huang membuka rumah Gu abadi, pondok obat, dan mengundang semua Dewa Gu yang hadir untuk bergabung. Sebagian besar kekuatan super masuk pada akhirnya, termasuk Grandmaster 5 elemen, yang mewakili manfaat kultivator tunggal. Namun, leluhur tua Suehu menolak. Dalam pelelangan ini, leluhur tua Suehu telah berinvestasi banyak untuk membeli Ma Hongyun, serta isi berharga dari esensi warisan sejati jalur keberuntungan. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah menggunakan Ma Hongyun sebagai bahan utama dalam memurnikan surga pesaing keberuntungan dan menggunakan efeknya pada dirinya sendiri. Orang yang mewakili wasiat Pangeran Feng Xian, Feng Jiuge, yang menyamar sebagai pendekar pedang Yulan, juga menolak pertemuan ini dan pergi sendiri. Di tempat tersembunyi di antara alang-alang, dia diam-diam bertemu dengan para dewa benua tengah. Saya telah mengirimi Anda pesan mengenai pelelangan. Feng Jiuge menatap semua orang sambil tersenyum. Tuan Jiuge membuat langkah yang sangat bagus, keberaniannya, saya kagum. Dengan Zhao Lianyun, kita dapat menyelidiki jiwanya dan menemukan banyak petunjuk berharga mengenai pelaku utama insiden Istana Kekaisaran. Aku masih harus berterima kasih kepada Tuan karena telah menukarkan Gu abadi yang cocok untukku. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Para dewa abadi benua tengah berbicara satu demi satu, dengan jelas memperlakukan Feng Jiuge sebagai pemimpin mereka. Feng Jiuge tersenyum. Dalam perjalanan ini, pertama-tama dia menggunakan kekuatan tiraninya untuk menaklukkan semua orang, dan sekarang dia telah mengambil risiko untuk memasuki sarang harimau dan menukarkan Gu abadi untuk mereka. Melalui metode dan karisma Feng Jiuge,
tongkat di satu tangan dan wortel di tangan lainnya, dia akhirnya mampu memimpin kelompok ahli ini. Tentu saja, Feng Jiuge tahu bahwa di balik suasana yang harmonis ini, setiap orang masih memiliki pikiran mereka sendiri. Hanya saja semua ahli itu cerdik, sekarang mereka berada di dataran utara dengan misi berat di pundak mereka, bahkan jika mereka memiliki pikiran tersembunyi, mereka menekannya jauh di dalam diri mereka untuk saat ini, memilih untuk bekerja sama dengan tulus. Bagi Feng Jiuge, ini sudah cukup. Semuanya, meskipun kita mendapatkan Zhao Lian Yun, petunjuk yang tersedia untuk memverifikasi pelaku sebenarnya mungkin tidak cukup. Jika ada cukup petunjuk, Dewa Gu Dataran Utara pasti sudah menemukan kebenarannya dan pelakunya tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Namun, aku menemukan seseorang yang mencurigakan, kata Feng Jiuge. Semangat semua orang bangkit setelah mendengar informasi ini. Feng Jiuge melanjutkan, tetapi orang ini telah menyembunyikan diri mereka terlalu dalam. Aku tidak pernah bisa mengetahui identitas aslinya. Untuk menemukan orang ini, kita harus mulai dari tuan rumah lelang ini. Tuan berbicara tentang Qin Bai Sheng. Dia adalah ahli terkenal dari Dataran Utara, Dewa Gu Jalur Logam peringkat 7. Aku juga tahu tentang orang ini, dia adalah seorang kultivator tunggal. Menciptakan prestasi seperti itu hari ini, hanya dengan kekuatannya sendiri benar-benar jarang terlihat. Qin Bai Sheng tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, dia juga memiliki banyak koneksi sosial yang menguntungkan. Jika kita melawannya, kita perlu menggunakan semua kekuatan kita untuk menyerang secepat mungkin. Jika kita membiarkannya melarikan diri dan meminta bantuan dari sekutunya, situasinya akan menjadi lebih buruk. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka adalah perwakilan dari 10 sekte kuno besar di benua tengah, kuat dan memiliki banyak cara, tetapi mereka bertempur di wilayah musuh. Begitu identitas mereka terungkap, kemungkinan besar para Dewa Gu Dataran Utara akan bersatu untuk menyerang mereka. Untungnya, mereka masih memiliki Pangeran Feng Xian untuk membantu mereka secara diam-diam. Di daerah lain, perkelahian telah dimulai. Helang Zi, kau benar-benar punya nyali, kau benar-benar berani menyerang suku Canyu kami. Dewa Gu yang disergap itu berteriak dengan marah. Apa yang tidak berani? Jadi bagaimana jika kamu dari suku Canyu? Tidak peduli seberapa kuat jurus pembunuh abadi Winged Blade, apakah itu bisa menyelamatkanmu sekarang? Patuhi saja dan serahkan telur gajah suci cendana itu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Seekor serigala raksasa, seukuran bukit kecil, berbicara dengan tatapan menakutkan, dalam suara manusia. Telur ini berasal dari Gu Immortal peringkat 8 misterius dari Laut Timur. Telur itu telah jatuh ke tangan perwakilan suku Canyu pada suatu titik lelang. Helang Zi telah pergi sebelumnya, tetapi sebenarnya memiliki niat lain. Dia dengan hati-hati menyiapkan penyergapan di luar dan menunggu seseorang jatuh ke dalamnya, menangkap orang yang tidak beruntung ini. Helang Zi, kau telah menyembunyikan kartumu dengan baik. Kau benar-benar memiliki informan dalam pelelangan itu. Bukankah kau menyebut dirimu serigala penyendiri, bergerak sendiri dan meremehkan interaksi dengan Dewa Gu lainnya? Jika kau punya nyali, maka pasang taruhan melawanku dalam pertempuran. Jika kau menang, aku akan segera menyerahkan telur gajah suci cendana ini kepadamu. Jika kau kalah, maka bergabunglah dengan suku Canyu kami dan mengabdilah selama 100 tahun. Dewa Gu suku Canyu berteriak. Ia baru saja berbicara, ketika ia mendengar suara tawa seorang wanita datang dari dekat. Sebuah cahaya hitam menyala, dan 3 Dewa Gu muncul. Dewa Gu suku Canyu terkejut, pihak lain telah mendekati mereka dengan saksama, tetapi ia tidak memperhatikan sedikit pun sampai mereka dengan sengaja menampakkan diri. Kau adalah Hei Cheng. Dewa Gu suku Canyu mengamati dengan saksama dan dengan cepat mengenali identitas mereka, juga Peri Jiang Yu. Mengapa Sue Song Zi dari jalur iblis bersamamu? Canyu Zong'er, aku tahu kau memiliki jurus pembunuh abadi, kapak api abadi. Namun, berpikir untuk menggunakan jurus ini untuk melawan Helang Zi dan merekrut seorang peringkat 7 sebagai antek untuk sukumu terlalu naif. Peri Jiang Yu terus tersenyum. Ekspresi Canyu Zong'er merosot, karena pihak lain telah berbicara dengan tepat. Berkat jurus pembunuh abadi, kapak api abadi, dia memiliki kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini sebagai perwakilan suku Canyu. Namun, siapa yang mengira bahwa dia masih sangat meremehkan keinginan manusia, dan juga melebih-lebihkan kedudukan suku Canyu. Hei Cheng,
kau adalah dewa Gu suku Hei dan memiliki garis keturunan Huang Jin, seperti suku Canyuku. Namun, kau sebenarnya berkolusi dengan orang luar jalur iblis untuk menyakiti kami dewa Gu jalur lurus. Jangan membuat kesalahan besar seperti itu, masih belum terlambat untuk kembali. Chanyu Zong'er berpikir cepat dan mencoba membujuk Hei Cheng. Sue Songzi tertawa terbahak-bahak, jika kakakmu yang ada di sini, Chanyu Sangyi, kami pasti akan pusing. Jika adikmu, Chanyu Siasan, kami pasti sudah menghilangkan niat untuk menyergap. Sayangnya, kau tidak memiliki kemampuan bertahan seperti kakakmu, kecepatanmu juga tidak seperti adikmu, hari ini kekalahanmu sudah pasti. Ekspresi Chanyu Zong'er menjadi semakin tidak sedap dipandang, ia menatap tajam ke arah Hei Cheng dan berteriak, Hei Cheng, kau adalah dewa Gu yang beraliran lurus, reputasimu sudah dibangun selama bertahun-tahun, apakah kau tidak menginginkannya? Jika masalah ini terbongkar atau hanya rumor yang tersebar, kau akan dikutuk oleh masyarakat dan diburu seperti tikus. Mata Hei Cheng berkedip karena ragu-ragu, tetapi Peri Jiang Yu mengirimkan pesan kepadanya, membuatnya bertekad bulat. Tanpa berkata apa-apa, ia melambaikan tangannya, dan dari sana sebuah anak panah hitam melesat keluar, langsung ke arah Chanyu Zong'er. Ia menggunakan tindakan untuk menunjukkan tekadnya. Tanah suci pegunungan bersalju. Puncak cabang ketiga. Cahaya hijau giok bersinar dan padam, Tai Bai Yun Seng muncul di ruangan itu. Pada saat yang hampir bersamaan saat ia muncul, ia mengaktifkan jurus pembunuh defensifnya, Cincin 9 Awan. Salah satu kelemahan perjalanan abadi tetap adalah cacing Gu lainnya tidak dapat digunakan selama proses tersebut. Kelemahan lainnya adalah jumlah esensi abadi yang dikonsumsi akan bergantung pada kekuatan target. Sebelumnya, Fang Yuan masih manusia biasa dengan sedikit tanda dao di tubuhnya, sehingga esensi abadi yang dikonsumsi jauh lebih rendah. Namun, saat mengangkut seorang abadi Gu, konsumsi minimum setidaknya 1 butir esensi abadi anggur hijau. Setelah tidak menemukan bahaya, Fang Yuan keluar dari lubang abadi Tai Bai Yun Seng. Ruangan ini adalah tempat di mana Peri Lisan dan Hei Loulan pernah bertemu dengan mereka sebelumnya. Tidak ada tanggapan dari Peri Lisan atau Hei Loulan, sesuai dengan aliansi, kita harus menyelidiki ini. Tempat yang paling mungkin adalah di sini. Tak lama kemudian, keduanya menemukan Peri Lisan dan Hei Loulan di sebuah kamar tidur. Mereka berbaring di tempat tidur. Tai Bai Yun Seng linglung. Dia hendak berjalan mendekat tetapi dihentikan oleh Fang Yuan, jangan dekati mereka, itu berbahaya. Bahaya apa? Mata Fang Yuan memancarkan cahaya tajam, mereka berada di alam mimpi. Jika kita mendekati mereka, kita juga akan terjerat. Alam mimpi. Tai Bai Yun Seng mendengar kata-kata Fang Yuan dan tatapannya berkedip, dia menunjukkan ekspresi muram. Sebelumnya, ketika Fang Yuan dan Hei Loulan bekerja sama untuk menjelajahi gua surga langit berbintang, dia telah bertemu dengan bahaya di alam mimpi konstelasi bintang abadi yang mulia. Fang Yuan telah menjelaskan masalah ini secara singkat kepada Tai Bai Yun Seng. Jadi, ketika Tai Bai Yun Seng mendengar istilah alam mimpi, dia tahu betapa seriusnya situasi tersebut. Dia mendesah, tidak heran Peri Lisan dan Hei Loulan tidak menghadiri pelelangan, mereka terjebak di alam mimpi. Aku telah menebak sebelumnya jika kesengsaraan Hei Loulan menyebabkan mereka kesulitan. Fang Yuan mengangguk, Bai tua, tebakanmu benar. Kemungkinan besar, kesengsaraan menyebabkan mereka terjebak di alam mimpi, tidak dapat membebaskan diri. Ketika Dewa Gu mengalami kesengsaraan, dapatkah ada bencana alam mimpi? Tai Bai Yun Seng bertanya dengan curiga. Fang Yuan mendesah, tidak di masa lalu, tetapi sekarang alam mimpi telah terwujud. Bencana dan kesengsaraan seperti itu telah muncul secara bertahap. Terutama dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, menjelang paruh kedua dari Perang Kacau 5 wilayah, alam mimpi terwujud dalam skala besar, muncul di seluruh penjuru 5 wilayah. Fenomena alam mimpi menjadi kesengsaraan juga menjadi lebih sering. Banyak Dewa Gu terluka dalam prosesnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Menurut aliansi Gunung Bersalju, kita tidak bisa meninggalkan mereka. Tai Bai Yun Seng tidak berdaya, dia bertanya pada Fang Yuan. Fang Yuan terdiam, matanya bersinar dengan cahaya redup. Pada saat ini, Hei Loulan dan Peri Lisan memiliki sedikit atau tidak ada pertahanan, tidak sulit untuk membunuh mereka sekarang. Tetapi karena perjanjian aliansi, Fang Yuan tidak dapat menyerang mereka, dia bahkan harus menyelamatkan mereka. Aliansi Gunung Bersalju dibuat menggunakan Gu Janji Gunung,
jika aku ingin menghancurkannya, aku harus menghancurkan gunung bersalju. Sayangnya, aku tidak memiliki cukup kekuatan sekarang, akan sulit untuk melakukannya. Bahkan jika aku bisa menghancurkannya, Tai Bai Yun Seng terlalu baik, dia mungkin menjadi penghalang jika aku mencoba menyerang mereka. Fang Yuan merasa sedikit menyesal. Ini memang kesempatan emas. Dengan membunuh Hei Loulan, dia akan memperoleh Gu Abadi Ki kekuatan, Gu Abadi kekuatan diri, Gu kekuatan beruang terbang, dan Gu Abadi perbudakan. Tiga yang pertama adalah Gu Abadi jalur kekuatan, sedangkan yang terakhir adalah jalur perbudakan. Semuanya sangat cocok untuk Fang Yuan. Terutama Gu Abadi kekuatan diri, jika dia mendapatkannya, dia dapat menggunakannya sebagai inti dan meningkatkan kekuatan jurus pembunuh abadi segudang diri beberapa tingkat. Adapun Gu Sumpah Gunung milik Peri Lisan, dengan itu, Fang Yuan akan memiliki keuntungan yang sama seperti Peri Lisan. Membantu Dewa Gu lainnya membuat perjanjian, ini adalah layanan yang sangat populer, manfaatnya bisa melampaui perdagangan Gu Nyali. Itu karena menggunakan Gu Sumpah Gunung untuk membuat perjanjian bagi orang lain tidak hanya sangat menguntungkan, dia juga bisa membangun koneksi. Peri Lisan mampu berbaur di jalur yang benar dan jahat, banyak dari itu karena Gu Abadi ini. Gu Sumpah Gunung bukanlah Gu Abadi tipe serangan, itu tidak bisa memberikan kemampuan bertahan atau bergerak kepada Dewa Gu. Tetapi siapapun yang memegangnya akan mendapatkan keuntungan besar. Itu hanya Gu Abadi tipe bantuan, tetapi Dewa Gu tidak hanya peduli tentang pertempuran dan pembunuhan. Dewa Gu menekankan kultivasi, manajemen adalah prioritas terbesar mereka. Secara realistis, pertempuran hanyalah sebagian kecil dari kehidupan Dewa Gu. Hanya dengan perang 5 wilayah yang kacau, pertempuran menjadi fokus umum. Tepat saat Fang Yuan merenung, tanah terberkati gunung bersalju berguncang. Aura besar Dewa Gu peringkat 8 terpancar dan memenuhi sekelilingnya. Kami menyambut kedatangan leluhur tua. Tak lama kemudian, beberapa Dewa Gu jalur iblis berbicara dari puncak gunung masing-masing. Itu leluhur tua Suehu. Dia punya gua surganya sendiri, dia hampir tak pernah datang ke sini, kenapa dia ada di sini sekarang? Ekspresi Tai Bai Yun Seng berubah. Saat dia mengatakan itu, dia mendengar suara leluhur tua Suehu, bergema di tanah yang diberkati, kalian semua, datanglah ke aula utama dan temui aku sekarang. Aku punya masalah penting untuk didiskusikan dengan semua orang. Sesuai perintahmu, leluhur tua, para Dewa Gu jalur iblis berteriak serempak. Sosok-sosok Dewa Gu dengan cepat terbang keluar dari puncak gunung. Ekspresi Tai Bai Yun Seng memucat, dia berkata, oh tidak, Peri Lisan masih dalam mimpi. Jika dia tidak muncul atau mengatakan apapun, leluhur tua Suehu pasti akan curiga dan datang ke sini untuk memeriksa. Kita dapat melarikan diri dengan perjalanan abadi tetap, dan Peri Lisan tidak akan diserang. Tetapi Hei Loulan adalah masalahnya, dia bukan anggota Snowy Mountain dan merupakan karakter kunci yang telah mengalami insiden True Yang Building. Begitu dia ditangkap dan jiwanya digeledah, kita semua akan hancur. Bam bam bam, sementara ledakan hebat terdengar, sosok yang menyedihkan melarikan diri dengan cepat. Di belakangnya, ada seekor serigala besar berlari keluar dari asap, membuka mulutnya yang haus darah dan berbicara dalam bahasa manusia, Chanyu Zong'er, kemana kamu mencoba melarikan diri? Sosok menyedihkan itu adalah Chanyu Zong'er, dia terus melarikan diri sambil berteriak dengan ekspresi panik, Helang Zi, Hei Cheng, jangan pergi terlalu jauh, kalau tidak, aku akan menyeret kalian bersamaku. Kapak api abadi, tubuhnya bergetar, dia menyatukan kedua telapak tangannya saat dia berbalik, melakukan gerakan memotong dengan kedua telapak tangannya. Seketika, api membubung saat mereka berkumpul membentuk kapak di udara, menyerang serigala besar itu. Sebelum serangan itu mendarat, api yang membakar sudah membakar sebagian bulu serigala itu. Kapak api besar itu menyebabkan langit di sekitarnya bersinar merah, kapak itu kuat dan membawa aura kehancuran bersamanya, seolah-olah kapak itu bisa mengamuk untuk membunuh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah jurus pembunuh abadi, jurus itu memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa. Namun menghadapi serangan yang begitu kuat, tatapan Helang Zi bersinar dengan penghinaan dan ejekan. Swoosh! Serigala besar itu lenyap, menghindari kapak api abadi dan menghalangi rute pelarian Chanyu Zong'er. Seberapapun ganasnya serangan itu, apa gunanya kalau tidak bisa mengenai sasaran? Peri Jiang Yu muncul, melayang di udara. Dia baru saja beraksi, memindahkan Helang Zi menggunakan jurus pembunuh gerakan abadi.
Sialan, Chanyu Zong'er menggertakkan giginya, hatinya hancur saat wajahnya yang marah dan tak berdaya menunjukkan sedikit keputusasaan. Kau terganggu. Tiba-tiba, seorang Gu Immortal berjubah hitam muncul di belakangnya. Chanyu Zong'er terkejut, dengan cepat mundur saat dia menciptakan jarak. Gu Immortal misterius itu tetap di tempatnya, mengulurkan lengan kanannya sementara telapak tangannya diarahkan ke Chanyu Zong'er. Jarak ini sudah cukup, sekarang, rasakan kekuatan Gu Immortal penghisap jiwaku. Gerakan Chanyu Zong'er membeku, tubuhnya menjadi kaku saat jiwanya bergetar, seolah ada kekuatan besar yang mencoba menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Oh tidak, Chanyu Zong'er terkejut, tindakan pertahanan biasa tidak dapat bertahan melawan metode jalur jiwa seperti itu. Dia mencoba menstabilkan jiwanya, sesaat menemui jalan buntu dengan Gu Immortal berjubah hitam misterius itu. Cepat bantu aku, Gu Immortal berjubah hitam itu berkata. Saat dia mengatakan itu, Hei Cheng dan Sue Songzi terbang ke arahnya, meletakkan lengan mereka di bahunya. Dengan diam-diam menggunakan beberapa cacing Gu, ketiga jiwa mereka bekerja sama dan membentuk kekuatan yang lebih besar. Gu Immortal penghisap jiwa digunakan dengan cara ini, itu seperti menarik di sungai, mengabaikan semua aspek lainnya, itu adalah kontes langsung antara jiwa. Pada saat ini, Gu Immortal berjubah hitam, Hei Cheng, Sue Songzi berkolaborasi, mereka memiliki keuntungan besar melawan Chanyu Zong'er. Aku tidak menyerah, aku penuh dengan kebencian, biarkan aku pergi, Chanyu Zong'er tidak dapat melawan mereka, jiwanya akhirnya ditarik keluar. Tanpa jiwanya untuk mengendalikannya, tubuhnya jatuh ke bawah dari udara dengan cepat, seperti boneka yang talinya dipotong. Namun segera setelah itu, Peri Jiang Yu menangkapnya. Dia mencarinya dan tertawa, seperti yang diharapkan, gua abadi jalur api ini ada di tanah terberkati Chanyu Zong'er. Jadi motifmu yang sebenarnya adalah gua abadi jalur api milikku. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Jiwa Chanyu Zong'er dipegang oleh gua abadi berjubah hitam, dia terus berteriak dengan marah. Tidak, kami tidak berbohong kepadamu. Telur, gajah suci cendana juga merupakan target kami. Namun dibandingkan dengan gua abadi, itu seperti lapisan gula pada kue. Peri Jiang Yu tersenyum. Rencana mereka berhasil, suasana hatinya bagus, tetapi saat dia akan terus berbicara, ekspresinya berubah. Bukan hanya dia, pada saat yang sama, bahkan tangan Gu Abadi berjubah hitam itu bergetar. Dia mengenakan jubah hitam, kepalanya ditutupi oleh tudung besar, wajahnya diselimuti kegelapan, dia berkata dengan suara serak, Qin Bai Sheng disergap, Jadi pendekar pedang Yulan ini adalah seorang penipu, seorang dewa Gu dari benua tengah. Qin Bai Sheng tidak boleh hilang, cepat pergi dan selamatkan dia. Peri Jiang Yu berkata dengan cemas, melesat pergi tanpa ragu-ragu atau jeda. Dewa Gu berjubah hitam dan He Lang Xi mengikutinya. Hanya Hei Cheng dan Sue Songzi yang tersisa. Tuan Hei Cheng, apakah kita ikut? Sue Songzi ragu-ragu. Hei Cheng menatap Dewa Gu berjubah hitam dan merasa sangat waspada. Belum lama ini, orang ini muncul, memamerkan banyak metode yang berbeda. Dia memiliki kekuatan besar dan memiliki hubungan yang luar biasa dengan Peri Jiang Yu. Sue Songzi ragu-ragu, tetapi apakah dia, Hei Cheng, berbeda? Sepertinya Dewa Abadi berjubah hitam ini juga anggota Sekte Bayangan. He Lang Xi mungkin sama seperti kita, menjadi kolaborator. Sekte Bayangan, dan Dewa Abadi Benua Tengah, tatapan Hei Cheng berkedip, tubuhnya terbang mengejar Peri Jiang Yu dan yang lainnya. Sue Songzi mendengus dingin, dia segera mengikuti mereka. Huf, Qin Bai Sheng bernapas dengan kasar, ada lusinan luka di tubuhnya, beberapa berdarah, beberapa sangat dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat, beberapa kulitnya menghitam, mengeluarkan bau busuk. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli terkenal dari dataran utara, kami menyerang dan menyergapmu bersama, tetapi kamu masih berhasil melukai 3 dari kami. Feng Jiuge menyilangkan lengannya saat dia melihat, memuji dengan tatapan kagum. Dewa Abadi Dataran Utara benar-benar memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Metodemu dan metode kami tampaknya tidak banyak berbeda, tetapi kamu berhasil menghasilkan hasil pertempuran yang luar biasa. Qin Bai Sheng, kamu orang yang luar biasa, menyerahlah dan menyerahlah. Kata-kata kami tadi jujur, selama kau memberitahu kami identitas beberapa orang, kami akan membiarkanmu pergi. Ada Dewa Gu Benua Tengah di sekitar Qin Bai Sheng. Mereka membuka mulut mereka saat mendesaknya. Di antara mereka,
Peri Ling Mei dan Peri Aosue dari Heavens Infy Manor, serta Dewa Gu yang tampak muda, peramal tua dari Sekte Jiwa Kuno, terluka cukup parah. Kau ingin aku menyerah? Qin Bai Seng mengangkat alisnya, meludahkan seteguk air liur berdarah, bah. Orang luar dari wilayah lain menyusup ke dataran utara. Penyusup, aku katakan padamu, kami dari dataran utara bukanlah pengecut. Datanglah padaku jika kau punya nyali, jangan khawatir, sebelum aku mati, aku pasti akan menyeret salah satu dari kalian bersamaku. Feng Jiuge mendesah tak berdaya, kalau begitu, kalian semua bisa mundur, aku akan menanganinya sendiri. Tatapan Qin Bai Seng berat saat dia menatap Feng Jiuge. Dia tidak tahu siapa Feng Jiuge, tetapi dia tahu bahwa dialah pemimpinnya. Selama pertempuran sebelumnya, dia tidak ikut serta, dia berdiri tegak. Aku hanya akan menggunakan satu jurus. Jika kau bisa menahannya, aku akan membiarkanmu pergi. Feng Jiuge terbang perlahan ke arah Qin Bai Seng. Ekspresinya tenang saat dia berbicara dengan ringan.